Shalom sahabat pendidikan Kristen, masih berbicara tentang kepemimpinan. Pada episode kali ini saya ingin membahas tentang akar dari kepemimpinan yang melayani atau yang disebut dengan servant leadership. Hampir semua model kepemimpinan hebat dari dunia kuno bersifat hierarkis dan top down. Memimpin berarti meyakinkan, membujuk, dan memaksa orang lain untuk melakukan perintah Anda. Memang sebagian besar penulisan sejarah baik kuno maupun modern mengikuti eksploitasi para penguasa dan penaklukan mereka. Para pemimpin dipuji dan dikenang karena tanah yang mereka tempati dan orang-orang yang mereka taklukkan. Ini tidak berarti bahwa para penguasa tidak pernah menjadi dermawan bagi bangsa dan rakyatnya. Pada abad keempat sebelum Masehi, Alexander Agung melalui penaklukannya menyebarkan bahasa dan sastra Yunani, seni dan arsitektur, filsafat dan jurisprudensi di seluruh Mediterania Timur dan sampai ke India. 300 tahun kemudian, kepemimpinan berpengaruh Kaisar Agustus mengubah Republik Romawi menjadi sebuah periode perdamaian dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh Mediterania menjadi lautan Romawi dengan jalur laut terbuka, jaringan jalan yang luas, dan penegakan hukum dan ketertiban yang baik. Semuanya dilindungi oleh tentara Romawi yang nyaris tak terkalahkan. Ketertiban di bawah Romawi diakibatkan oleh pemerintahan tangan besi dan pedang. Ketika Yesus melihat murid-muridnya mencerminkan kepemimpinan semacam ini dengan mencari posisi terbaik di kerajaannya, dia menyimpulkan model kepemimpinan dunia seperti ini dengan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Markus 10 ayat 42. Itu cukup baik melambangkan kepemimpinan selama berabad-abad. Namun, kata-kata Yesus berikutnya membalikkan bagan organisasi, struktur organisasi, mewakili sebuah revolusi dalam teori kepemimpinan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 43-44. Di dunia di mana patriark keluarga memiliki otoritas mutlak atas rumah tangga, di mana semua masyarakat bersifat hierarkis, dari kaisar di atas hingga budak terendah, di mana orang kaya mengeksploitasi orang miskin dengan nyaris tanpa hukuman, di mana yang berkuasa memanipulasi sistem pengadilan untuk kepentingan mereka sendiri, di mana budak dipandang sebagai properti belaka, bukan orang. Di dunia inilah Yesus menyerukan kepemimpinan yang berhati hamba atau yang disebut dengan servant leadership. Ini pasti terdengar aneh bagi murid-muridnya. Mereka tidak akan mendengarnya menjadi bos yang melayani karyawan dengan membawa kopi ke kantor di pagi hari. Mereka akan mendengarnya sebagai kepemimpinan budak. Dan seorang budak ada hanya untuk melayani tuannya, untuk melakukan perintah tuannya. Ini adalah kebalikan dari kepemimpinan. Apa yang dikatakan Yesus seolah-olah tidak masuk akal. Dia menjelaskan model kepemimpinannya dengan menunjuk pada dirinya sendiri. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Yesus mendemonstrasikan otoritas yang luar biasa selama pelayanan publiknya. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menenangkan badai dan seterusnya. Namun, seluruh hidupnya dijalani untuk kepentingan orang lain, untuk membawa mereka kembali ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Pemimpin yang melayani bukanlah orang yang lemah dan dimanipulasi oleh orang lain. Sebaliknya, dia berpusat pada orang lain, memimpin untuk memperlengkapi dan memberdayakan orang lain untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Banyak individu sepanjang sejarah telah mempraktekkan kepemimpinan yang memberdayakan semacam ini. Dan sejumlah ahli teori modern telah mengakui kekuatan dan potensinya. Sahabat pendidikan Kristen, jadi pada dasarnya kepemimpinan yang melayani berakar dari apa yang Yesus katakan untuk membalikkan, untuk merevolusi kepemimpinan yang sudah ada. Kiranya uraian kali ini akan memberkati kita semua. Amin.